melatih mahasiswa tersebut. Kan gitu, itu yang jadi masalah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, standar umum yang kedua, semua hal yang berhubungan penugasan, sebuah independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor dan para auditor ya. Dalam hal ini Sukri adalah bagian eksternal dari perusahaan dan berperan sebagai auditor eksternal sehingga tidak memiliki keterikatan dengan perusahaan BAR ya. Dari sisi posisi ini makanya saya bilang di sini ada sikap mental loh, ya. Di sini ada sikap mental, bukan sekedar posisi, ya, bukan sekedar posisi. Posisi harus independensi itu di sini dia independensi yang tidak terikat, maksudnya yang bukan merupakan bagian, bukan tidak terikat pun ya kan, bukan merupakan bagian daripada yang diperiksa. Dia memang mengikuti, dia independensi secara arti independensi dia iya, dia memang independensi karena dia bukan pegawainya si Bahar kan gitu. Nah sekarang masalahnya sikap mental dia, ya, sikap mental dia, apakah dia menunjukkan ya, apakah dia menunjukkan independensi, ya, sikap mentalnya ya, di mana kira-kira yang dia bersikap mental tidak independen, apa kira-kira, apa yang bakal dia tidak bikin independen dia itu apa kira-kira? Memperkerjakan dua mahasiswa itu, Pak. Bukan, bukan. Mahasiswanya siapa rupanya? Anaknya si Bahar kan enggak, anggotanya aja, ya kan? Tidak. Yang lain? Menerima bonus, Pak. Iya, siapa tadi? Saya Salsa, Pak. Salsa. Menerima bonus. Itu yang kena di sikap mental, ya. Jadi ketika dia menerima bonus ataupun dijanjikan sesuatu, baru dijanjikan saja, itu sudah pasti, ya sudah pasti merubah ataupun menggoyang sikap mental independensinya. Ya, jadi yang namanya janji-janji itu akan membuat tidak independen. Ya, jadi kalian harus pahami bahwa di sini sebenarnya dia tidak independen karena sudah dijanjikan dan dia menerima perjanjian itu pastinya ya kan, disebutkannya dijanjikan, dia sudah tahu dan dia menyanggupinya kan begitu kan. Nah, ya udah, berarti dia di situ sebenarnya telah melanggar sikap mentalnya ya, bukan posisinya saja di sini. Bukan hanya posisinya saja, tapi sikap mentalnya juga. Sikap mental dijanjikan akan merubah independensi. Kamulah saya kira kita balikkan aja ke kita. Ketika dijanjikan sesuatu, tentu kita sudah tidak objektif lagi. Itu harus dijauhi dari sikap mental auditor. Jadi kamu bisa lihat di lapangan sebenarnya banyak auditor yang tidak independen. Ya, memang banyak sekali. Ya, kalau kamu cerita data empiris, maksudnya data yang real, ya memang ya seperti ini ya, real, seperti si Sukri inilah tuh jadian di dunia ini. Ya, tapi kalau kamu tanya yang ada yang bagus, ada, cuman dikit itu aja. Ini yang ke ya, silakan. Jadi auditor boleh dapat bonus gitu, Pak? Dijanjikan bonus di awal itu tidak boleh, dan secara syariah pun memang tidak boleh. Ya, kita sudah kontrak toh, kita sudah kontrak kerja dituangkan dalam kontrak kerja. Tapi kalau janji-janji bonus untuk hasil pekerjaan kita, apalagi ini yang terkait dengan pihak ketiga yaitu pinjaman, kan gitu, sangat-sangat ya tentu logikanya lah Rijal. Kalaulah si Sukri itu menilai laporannya si Bahar ini tidak wajar atau jelek, tentu kreditnya nggak akan lolos kan. Kreditnya nggak lolos, dia kan nggak dapat jadinya bonusnya. Itu kan dia tidak mau. Kan gitu bahasanya.
Kan sudah janjikan. Jadi bukan berarti kita tidak menerima bayaran. Ingat, bayaran kita adalah sesuai dengan kontrak. Bayaran kita sesuai dengan kontrak bahwa pekerjaan kita adalah memeriksa. Titik. Kontraknya, kerjanya ini, menerbitkan laporan. Nah, tidak ada di situ terkait dengan menerbitkan laporan yang laporannya harus bagus. Ya nggak ada. Nah, itu lebih parah kontraknya jadinya. Ya, kontraknya ya nggak bisa kayak gitu. Ya, kontraknya ya kita memeriksa, makanya kan fungsi audit kembali ke belakang ya, bahwa kita ini penjamin ya, assurance. Jadi kalaulah kita tidak independen atau sikap mental kita itu seperti ini, dijanji-janjikan dan kita istilahnya mengikuti pesanan. Jadi gini ya, kerja-kerja audit itu sudah ada. Jadi apa adanya saja gitu loh. Apa adanya aja yang terjadi ya udah. Itu tugas kita. Kan gitu, itu tugas kita. Ya kalau kita balikkan lagi ke dosen pun seperti itu juga semua. Ya apa adanya aja lah saya menilai kamu, kita kasih ujian, nah, itulah nilainya. Kan gitu ya. Dan itulah nilainya. Tapi ada juga strategi-strategi yang memang masih dalam ruang lingkup yang dipahami, contohnya yang sesuai dipahami. Misalnya contoh, saya kasih tugas ke kalian. Ya semua, tapi ya jangan satu-satu orang. Kan pernah dulu kan. Saya kasih tugas untuk semua untuk perbaikan nilai. Ya, itu masih dalam proses pembelajaran, masih diterima. Nggak boleh satu-satu lah, semua kerjain kan itu untuk menambah nilai semua. Nah, itu masih bisa. Kalau ini kan ada janji-janjinya. Yang artinya dia pasti berusaha untuk membuat laporan itu menjadi sesuai dengan yang diinginkan pihak bank supaya kreditnya jebol dan dia pun akan mendapatkan bonus. Nah, itu standar kali itu yang kayak gitu tuh. Kayaknya. Ya, kan? Kurang silakan ditanya. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Yang ketiga, kehati-hatian profesional. Jadi yang kedua tidak sesuai standar ya. Kehati-hatian profesional harus diterapkan. Kemahiran ya, dalam perjalanan kerjaan audit dan persiapan laporan. Dan hal menentukan dan pada penggunaan keahlian profesional bertanggung jawab dan laporan yang cermat dan seksama. Keahlian ya nih, keahlian profesional. Sukri tidak menggunakan keahlian profesional yang bertanggung jawab, yaitu meminta mahasiswa untuk menghabiskan waktu melalui penilaian intern dan berkonsentrasi pada keakuratan matematis dan saldo buku besar dan mengikhtisarkan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Laporan juga diselesaikan dalam waktu 2 minggu dan waktu ditetapkan yaitu 3 minggu. Nah ya, yang terakhir yang malah yang kena ya kan. Jadi gini, kemahiran profesional, saya sering ditanya ya, apalagi saya ya yang memang sudah sering. Berapa lama nih ngauditnya Pak Ismi? Katanya. Perusahaan kan minta diaudit. Lalu dia nanya sama saya, berapa lama nih waktu untuk ngauditnya Pak Ismi? Katanya gitu ya kan. Secara profesional kita tidak bisa menguasai waktu. Itu balik ke dianya, balik ke klien kita, balik ke yang diperiksa. Saya tinggal balikkan saja. Kalau datanya lengkap, sesegera mungkin kita akan buat. Berapa Pak Ismi? Berapa lama? Kalau lengkap kali, ya 2 minggu bisa selesai. Saya bilang. Kalau dia udah lengkap, tapi ada kata-kata sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap datanya, sesegera mungkin kita akan selesaikan. Kalau dia kepingin kali kasih waktu, baru saya kasih waktu. Kalau dia sudah berhenti sampai di situ, udah saya nggak lanjutkan kata-kata 2 minggunya. Ya, saya cuma bisa bilang, kalau datanya lengkap Bapak, segera kami akan selesaikan. Sebenarnya dia masih mikir lagi tuh, macam mana lah kita melengkapi data yang diminta Pak Ismi ini. Kan gitu kan? Karena datanya pastinya banyak. Ya tergantung perusahaannya semakin besar, ya semakin hal kita butuh data yang banyak. Jadi sebenarnya posisi yang pas di jawaban ini adalah ketika di kalimat yang terakhir. Dia akan selesaikan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu atau 3 minggu di soal.
Di soal 3 minggu Pak, tapi dia menyiapkannya 2 minggu mahasiswa. Menyiapkan lebih parah lagi kan. Di soal dia sudah menjanjikan. Ya saya kira sih yang di 3 minggu. Karena kata-kata menjanjikan itu, menjanjikan waktu selesai itu, sebelum kita dapat data, kan belum dapat data ini si Sukri. Sebelum kita dapat data, kamu sudah menentukan waktunya bisa selesai, itu sakti namanya, alias melanggar standar. Bagaimana mungkin kamu bisa menentukan waktunya kalau kamu belum dapat datanya? Bagaimana kamu bisa mengetahui kapan kamu selesai kalau luas yang kamu cangkol, misalnya petani ini ya, luas lahan yang kamu cangkol belum tahu, tapi kamu bisa bilang kamu bisa selesaikan nyangkol sawah saya, misalnya gitu nih. Oh bisa Pak, 2 minggu selesai, 3 minggu selesai. Dia belum dikasih tahu loh, dia belum dikasih tahu berapa luas lahannya. Tapi dia bilang 3 minggu. Kalau luasnya berapa hektar, macam mana? Nah, itu kan tidak profesional namanya. Di situ kemahiran profesional si Sukri dipertanyakan. Ya. Betul, memang dia tidak profesional di situ. Ya, itu salah satu contoh. Jadi kata-kata menjanjikan selesai. Jadi gini ya, kita tidak ada janji-janji ke pihak yang kita periksa, ya. Kita tidak ada janji waktu lapornya jadi bagus, jadi siapnya sekian waktunya, nggak bisa. Nah gini, nanti kita kembali nanti kan dapat juga ke standar pekerjaan lapangan. Ketika dia menentukan luas, ketika pemahaman pengendalian intern itu didapat, maka luas, ya, skop auditnya jadi kelihatan. Ketika kita memahami standar pengendalian sistem pengendalian internnya perusahaan atau organisasi, disitulah kita bisa menentukan bahwa ini bakal lama, oh ini sebentar. Kuncinya adalah di pemahaman pengendalian internnya yang kita periksa atau organisasi yang kita periksa. Itu jawabannya sebenarnya untuk yang ini adalah yang penetapan waktu 3 minggu. Dia tidak profesional, jadi tidak sesuai standar. Baik, ya, lanjut. Ya dengarkan, nanti kalian tanya aja, nggak apa-apa. Standar pekerjaan lapangan yang pertama, sebagai seorang auditor maka seluruh pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika menggunakan desain maka harus disupervisi dengan semestinya. Apa yang dilakukan Sukri? Yang dilakukan Sukri hanya membutuhkan beberapa jam untuk menekan apa yang harus dilakukan. Itu satu, betul. Dan kedua, sehingga dan harus disupervisi dengan semestinya, tidak dilakukan standar. Honda, yang menandakan dia tidak mensupervisi apa? Apa kalimat di soal yang menandakan dia tidak mensupervisi? Pertama, tidak merencanakan, betul. Di sini dia akan menerangkan hanya dua, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh 2 mahasiswa itu hanya butuh berapa jam kan gitu kan. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia tidak buat perencanaan. Itu betul. Nah, sekarang yang apa tandanya dia tidak mensupervisi? Bisa dilihat? Coba. Mau ada? Saya dengar kok. Apa kira-kira? Coba, tengok kalimatnya. Iya, Cika. Ya Pak. Apa kira-kira kalimatnya? Yang menunjukkan dia tidak disupervisi atau tidak melaksanakan supervisi. Apa kira-kira? Izin Pak. Coba. Para mahasiswa mengikuti petunjuk Sukri dan dalam 2 minggu telah memberikan laporan keuangan kepada Sukri yang tidak termasuk catatan atas laporan keuangan. Itu tandanya mereka tidak disupervisi.
Iya Menurut Pak, kamu? dalam kurun waktu 2 minggu itu dia tidak ada gitu Pak. Mahasiswa, Dia, dia langsung memberikan kebebasan kepada mahasiswa selama 2 minggu itu, kemudian langsung dipecat. Mm-mm. Itu menurut saya sih Pak. Oh begitu ya. Jadi dia hanya membiarkan dan dalam 2 minggu eh, mahasiswa menyelesaikan laporannya kan gitu ya. Tapi kelanjutan kalimatnya apa itu? Supri mereview laporan tersebut dan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, Pak. Tapi dia mereview sih, Pak. Mereview laporan itu. Alah, putus pula koneksinya. Oh, udah? Bisa dengaran? Bisa, Pak. Bisa Pak. Apakah revisi itu revisi lagi? Review itu sama dengan supervisi? Dia meriksa kerjaannya anggotanya siapa tadi si Cita siapa? Tapi dia hanya mereview. Nah, beda kan? Makanya kamu harus banyak membaca di sini. Makanya inilah sebenarnya kalau kamu tahu apalah pentingnya saya belajar bahasa Indonesia kemarin. Kan gitu ya. Banyak sekali kegunaannya belajar bahasa Indonesia. Jadi di sini supervisi itu lebih khusus dibandingkan review. Ya, lebih khusus dibandingkan review. Jadi hanya mereview saja, bukan mensupervisi. Ya, sedangkan yang diminta adalah disupervisi, bukan di review. Review nengok-nengok aja dia. Supervisi itu diuji. Supervisor itu diuji dia kerjaannya si mahasiswa itu diuji lagi loh. Ya, jadi macam-macam kita ini ibaratnya ketika siapkan laporan kertas kerja, ini nanti kan mahasiswanya buatkan kertas kerja dan laporan. Diuji lagi, diujinya macam kayak kita ujian. Supervisi itu apa itu? Ini angkanya dari mana? Ini angkanya dari mana? Makanya saya sering kan kayak gitu kan. Saya sering kan ngajar seperti itu. Kenapa? Karena terbawa. Pasti angkanya dari mana nih? Kan gitu kan. Pasti ada angkanya dari mana? Dari mana? Ujungnya pasti dari jurnal. Jurnal apa? Nah, kan gitu. Nah, itu kondisinya. Jadi di standar pekerjaan lapangan yang pertama, Sukri pun tidak melaksanakan perencanaan yang baik. Yang kedua, tidak melakukan supervisi. Dia hanya mereview saja. Jadi dia tidak sesuai dengan standar. Itu yang kelihatan. Ya. Standar pekerjaan lapangan yang kedua, auditor harus memiliki pemahaman. Ya, udah jelas sekali dia kan. Udah jelas sekali karena di situ disebutkannya pula ya kan. Sukri meminta para mahasiswa untuk tidak menghabiskan waktu, padahal di situ pula intinya. Di situ pula disuruh jangan. Bayangkan. Yang kayak mana sih Pak memahami pengendalian intern? Sabarlah. Nanti kita akan pelajari itu. Satu bab itu. Itu satu bab tersendiri. Ya, bagaimana kita memahami pengendalian intern suatu perusahaan. Nah, di sini yang kalian agak berat sebenarnya bagi yang review, bagi yang fresh graduate gitu ya. Ini yang pernah saya bilang kan. Jadi gini, kamu itu kalau nanti kerja di perusahaan, masuk ke satu perusahaan, ikut dengan sistem perusahaan, lalu kamu kemungkinan besar 99% akan menyatakan bahwa inilah sistemnya, inilah yang benar sistem perusahaan ini. Seperti ngikut gitu, terikut dia dengan sistem itu. Ya kan? Padahal belum tentu benar sistemnya. Sistemnya loh, bukan ceritanya, sistem cara kerja loh. Ya, bagaimana kita bisa menilainya Pak? Itu maksudnya auditor itu butuh pelatihan teknis dan jam terbang yang lumayan untuk bayangkan kami ini auditor di situ datang ke satu organisasi atau perusahaan. Kami menilai aturan-aturan yang di situ menyalah atau tidak menyalah dengan tujuan perusahaan.
tujuan perusahaan ya, ataupun satu. Yang kedua, peraturan pemerintah yang ada. Contoh misalnya, kayak mana maksudnya Pak? Gini, contoh di perusahaan pernah saya dapat perusahaan seperti ini. Setiap hasil penjualan masuk dulu ke rekening bosnya, pribadi bosnya, baru masuk ke rekening perusahaan. Gitu. Ada sistem seperti itu di satu perusahaan. Setiap hasil penjualan soal hari ini, penjualan kontrak, penjualan hari ini, apa semua penjualan masuk dulu ke rekening pemiliknya. Setelah itu baru masuk ke rekening perusahaan. Kalau kamu yang kerja di perusahaan itu, mas santai aja. Nggak apa-apa lah, mana lagi, kan dia punya, kan gitu-gitu ya. Tapi kita sebagai auditor datang dari luar ke dalam, kita menyatakan ini sistem menyalahi standar. Sistem tidak sesuai standar. Kenapa? Semua pendapatan harus masuk dulu ke rekening perusahaan, baru masuk ke rekening yang dituju. Mau kemana? Kan begitu? Tapi saya yakin kamu, ketika kamu masuk ke perusahaan seperti itu, lalu kamu pasti bilang, ya udahlah, apalah ya kan, nah, gitulah, benar, inilah yang benar, inilah yang betul. Enggak, itu salah satu contoh, masih banyak lagi. Jadi kita disuruh menilai, ketika sebagai auditor kita disuruh menilai, ini aturan di sini benar ya nggak? Kan gitu. Kalau yang sesederhana itu sih oke lah ya, kamu bisa bilang ini nggak betul, ini pakai gini, saya sering bilang begitu. Yang sini tidak pas untuk pengawasan. Alasannya tetap ada ya, alasannya, atau misalnya satu perusahaan atau organisasi ataupun kalian mungkin yang melaksanakan ini. Contoh, dia yang nyatat, dia bendahara, dia yang buat laporan. Sering kalian bikin kayak gitu? Iya, sering kalian buat kayak gitu? Dia bendahara, dia juga buat laporan. Itu secara pengendalian intern itu nggak boleh, itu tidak boleh, kontrolnya nggak ada di situ. Jadi akuntansi itu, pencatatan itu sebenarnya kalau di organisasi yang mini ya, yang kecil kayak di kelas misalnya, laporan keuangan kelas yang buat itu sekretaris. Akuntansi itu lebih dekat ke sekretariatan dibandingkan dengan ke keuangan. Kalau keuangan ya kasir, ya kan, keuangan, ya. Tapi kalau akuntansi dia lebih dekat ke sekretariatan, data, ya. Jadi kalaulah dia bendahara, dia juga buat laporan keuangan, tentu dia dipas-paskannya lah saldonya, kan gitu. Dia yang megang bukti. Nah, jadi sistemnya dirubah. Nanti kalau kalian mau lebih dalam lagi bagaimana sistem pengendalian intern yang baik, nanti kita belajar sistemnya. Ya, memang sih kebetulan memang sih sedihnya di PS ini tidak ada belajar sistem akuntansi. Itulah pelajarannya, sistem. Ada dia satu mata kuliah sistem akuntansi namanya. Ya, di situ kita belajar bagaimana siklus penerimaan uang, bagaimana siklus pengeluaran uang, bagaimana siklus penjualan, bagaimana siklus pembelian, bagaimana siklus pengeluaran barang dari gudang, bagaimana siklus pembayaran hutang, bagaimana begitu siklusnya gitu. Jadi artinya gini, kasir harus menerima apa yang diterima untuk dibayar itu harus ada, ya kan? Sebelum membayar, kasir harus meminta purchase order yang diterima oleh supplier kita, kan gitu kan. Misalnya kita belanja, yang belanja kan bukan kita, bagian kasir, yang belanja kan bagian operasional, lalu membayarnya kan kita, kasir misalnya. Lalu kasir sebelum membayar kita lihat dulu ada nggak permintaan dari departemen kita, departemen di perusahaan kita minta sama suppliernya, kemarin daftar purchase order dari kami mana? Oh ada, ditandatangani. Oh baru dia kirimnya barangnya, ini barangnya, oh barangnya udah dapat, nah cocokkan, baru dibayar. Itu sederhananya ya. Tapi kenyataannya itu tidak dilakukan
sehingga terjadi kebobolan sering makanya betapa pentingnya internal control ini, betapa pentingnya sistem pengendali, sistem akuntansi itu pula yang kalian nggak belajar. Nah, di situ pula sebenarnya inti akuntansi itu. Siklus macam kita jurnal dulu kan, dari bukti ke jurnal umum, ke buku besar, ke neraca saldo, ke laporan keuangan, kan gitu kan rutenya itu. Begitu juga kalau sistem akuntansi, dia belajar apa? Bagaimana pengeluaran kas. Nah, ada dulu ini purchase order, baru diteliti, baru minta nomor rekening. Kalau memang dia sistem banking, maka dikirimlah ke nomor rekening, pastikan nomor rekening. Gitu-gitu bahasanya. Itu pelajarannya. Asik. Sehingga kita tahu, ketika kita ke perusahaan, ketika kita ke organisasi, jumpa sistem yang macam tadi yang saya bilang, penjualan masuk ke rekening pribadi dulu. Iya, terus baru masuk ke rekening perusahaan. Jadi memang betul masuk ke rekening perusahaan, cuman singgah dulu dia. Ini jadi masalah, kan gitu kan? Yang saya pelajari nggak kayak gitu. Kan gitu ya. Saya nggak pelajari nggak kayak gitu tuh. Di buku ini nggak kayak gitu. Baru kita kasih tahu. Nah, itulah dia pengetahuan. Makanya proses pembelajaran, ilmunya banyak sekali di sini ya. Dan ini sangat berguna untuk organisasi, baik dia profit motif maupun yang non profit. Nanti kita akan bahas lebih. Kalau kalian, makanya saya bilang, kalau kalian tertarik dengan akuntansi ini, sangat ingin menggeluti bidang akuntansi ini, itu saya sangat terbuka untuk diskusi dan kita terus mendalaminya. Saya kasih sertifikasi pun bisa kalau kamu memang bisa mengerjakan penugasan-penugasan dari saya. Gak ada masalah itu. Toh saya pun asesor juga ya. Kan gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Yang mana nih? Yang ke? Ini. 6 sekarang, Pak. Iya, auditor harus dapat menyimpulkan keseluruhan. Jadi udah nggak, tadi udah jelas ya, dia nggak sesuai dengan standar audit karena dia malah tidak menyuruh mahasiswanya tidak membahas pengendalian intern. Karena memang pengendalian intern ini memang panjang untuk dibahas. Ini kayaknya kalau saya cerita audit, ini pintu gerbangnya ini pengendalian intern. Pemahaman pengendalian itu pintu gerbangnya untuk bisa melihat seperti apa, kan gitu ya. Makanya di sini disebutkan kan, pemahaman pengendalian intern itu dapat menentukan sifat, waktu, dan perluasan yang luas. Jadi makanya saya bilang gini, kalau kamu paham pengendalian internnya, kamu bisa lihat, ini lama auditnya nih. Itu maksudnya di waktu audit tadi, di sini, di waktu kan. Waktu di sini. Ini kan ada cerita waktu. Lalu sifat, ini harus cek fisik ini misalnya, harus ke lapangan, akan bisa di sisi. Perluasan, jadi ini harus buat bukti nih, banyak-banyak cari mengumpulkan banyak bukti audit ini, gitu-gitu jadinya. Jadi pemahaman pengendalian intern, begitu kita paham pengendalian internnya, kita bisa menentukan ini lama atau tidak di audit, bakal diaudit, banyak atau tidak pertanyaan, macam lah. Itu kondisi. Baik, kita lanjut ke yang auditor harus dapat menyimpulkan keseluruhan audit terhadap kompetensi, bukti, objektivitas, relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Kok kayak gini dia bahasanya? Kamu dapat translatean dari mana, Cita? Yang standar pekerjaan lapangan yang ketiga, itu intinya kamu harus mengumpulkan bukti audit yang kompeten dalam bentuk inspeksi, observasi, tanya jawab, konfirmasi. 4 ini ya. Audit harus mengumpulkan bukti yang 4 ini untuk bisa dapat menyimpulkan. Ya, itu terjemahan yang keempat bukan seperti ini. Terjemahan yang keempat itu adalah kamu harus mengumpulkan bukti audit yang kompeten dalam bentuk inspeksi, tanya jawab, observasi, pengamatan, dan konfirmasi pertanyaan pihak ketiga. Itu
Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Sukri. Apakah dia mengumpulkan bukti audit yang 4 itu? Sukri mereview laporan keuangan dan tidak termasuk catatan konfirmasi, permintaan dan keterangan dan ya, nggak ada dia melakukan yang 4 itu. Memang dia nggak melakukan inspeksi, dia tidak melakukan tanya jawab, dia tidak melakukan konfirmasi, dia hanya mereview. Nah, betul ini memang dia tidak melakukan. Sukri hanya mereview saja, ya, tidak melakukan pengumpulan bukti audit. Ya, ini yang ke 6. Sedangkan standar pelaporan audit standar pelaporan yang pertama, laporan tersebut harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Udah jelas ya? Laporan tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya, jelas tidak sesuai. Ya, jelas di situ. Laporan audit harus mengidentifikasi jika terdapat prinsip-prinsip yang tidak konsisten pada penerapan prinsip akuntansi dan penyusunan laporan keuangan audit sebelumnya. Disebutkan juga tadi ya, di paragraf terakhirnya itu kayaknya nggak kayak gini kalimatnya. Gimana kalimat terakhirnya? Gimana kalimat terakhir di soal itu? Yang menunjukkan tidak konsisten itu. Gimana? Laporan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Si keuangan. Terus? Penerapan prinsip yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Nah, itulah dia jawabannya memang. Seperti ini. Jadi dia udah jelas-jelas dia tidak menerapkan sesuai dengan prinsip akuntansi itu secara dari tahun ke tahun. Maksudnya tidak konsisten kan gitu ya. Itu kondisinya. Yang selanjutnya pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Nah, kita harus memadai melihatnya. Nah, sekarang masalahnya betul pas sekali nih yang dibilang si Cita itu. Sukri tidak catatan atas laporan keuangan, menentukan ya, menerima catatan atas laporan keuangan dan tidak membuat laporan auditor. Dia buat laporan auditor independen. Buatlah laporan auditor independennya. Dibuatnya itu. Cuman dia tidak ada catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan yang kita periksa itu tidak memadai. Tidak informatif dia. Jadi laporan keuangan ini, jadi kalau kamu tengok baca laporan keuangan audited itu, kalau kamu buka lagi nanti di filenya, ada tulisan di bawahnya itu kan, catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. Ada kan tulisannya? Kalau kamu buka aja laporan keuangan, ada tulisan itu. Jadi, nah, itu memang itu menandakan bahwa pengungkapan informatif dalam laporan keuangan itu tidak memadai, jadi dia tidak sesuai lah. Tidak bisa, tidak sesuai dia. Lalu yang terakhir, laporan tersebut harus berisi pernyataan pendapat tentang laporan keuangan keseluruhan dan pernyataan pendapat yang tidak dapat. Oh, sedikit kali. Kan panjang ini yang standar yang terakhir ini, Cita. Ya kan? Coba kamu bacakan dulu lengkap. Bentar, Pak. Ya, sebentar aja kan? Jangan lama-lama lah. Iya Pak, buka itunya Pak. Buka Google aja. Bukan Pak, buka. Oh Pak, semalam kepotong Pak di layar Pak, jadi cuma segitu. Iya Pak, baru lihat makanya kita buat segitu, kepotong di layar waktu kita screenshot. Oh, yang lain ada dapat? Mungkin menerjemahkan dari yang lain? Panjang deh itu. Atau ya Google kan aja. Malam lupa bilangnya. Yang lain, mana tahu ada sumber yang lain yang dapat. Ya janganlah sumbernya dari saya aja. Ya, nggak susah, standar auditing, langsung nampak di Google. Coba
Panjang ini. Iya, Pak. Nah, Ini gini, coba. Pak. Ya. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Tuh kan. Kira-kira dari cerita itu, apalah yang dibuat si Sukri terkait dengan standar itu? Nah, si Sukri menyatakan pendapat memang. Ya kan, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian kan gitu ya. Cuman masalahnya kan gitu ya. Apakah pendapat itu istilahnya apa bahasanya tadi? Apakah pendapat itu sesuai dengan yang seharusnya? Karena dia dari atas sudah tidak sesuai. Dia tidak informatif, dia tidak sesuai standar akuntansi keuangan, tapi dia ngasih pendapat tanpa pengecualian. Ada di situ maksudnya, wajar, bagus. Kan gitu ya. Secara keseluruhan. Ataupun kalau tidak, kalau sebahagian, itu maksudnya asersi itu alasan misalnya kan. Kalaupun tidak ada sebagian yang bagus, ada yang bagusnya, tulis yang tidak bagusnya itu kecuali gitu macam yang kemarin saya sebutkan. Ya. Itu maksudnya. Jadi di sini si Sukri sudah jelas-jelas laporan keuangannya si Bahar itu tidak sesuai dengan standar, tapi dia ngasih pendapat wajar tanpa pengecualian. Itu adalah pendapat yang paling baik sebenarnya, biar kamu tahu. Ya, itu adalah pendapat yang paling baik. Inilah yang nanti kita pelajari ke depannya ini apa artinya report itu. Ya, jadi pendapat yang paling baik lah itu dia namanya. Ya tentu di sini tidak sesuai. Ya, bagaimana dia bisa ngasih pendapat yang paling baik untuk suatu laporan keuangan dengan kondisi laporan keuangan si Bahar yang satu tidak informatif, yang kedua dia pun melakukan audit tidak sesuai standar. Berarti secara keseluruhan yang dilakukan si Sukri ini tidak sesuai dengan standar. Ya kan? Tapi kelihatannya dia ngaudit loh. Dan terus terang saya sih terbuka saja sama kalian. Sebenarnya di lapangan malah seperti ini kondisinya. Ya. Sebenarnya masalahnya seperti ini di kondisinya di lapangan. Banyak sekali kondisinya seperti ini. Ya. Jadi audit berdasarkan pesanan. Ini kan ini termasuklah ini audit berdasarkan pesanan. Maksudnya kan dipesan dia. Auditnya yang bagus ya. Biar nanti kita tembus nanti rekeningnya kreditnya kan gitu ya. Kan pernah saya bilang sama kalian kah bahwa laporan keuangan itu kan fungsinya kan cuma 3-nya. Laporan keuangan itu fungsinya cuma 3 di lapangan secara empiris, secara de facto. Laporan fungsi 1 itu untuk bayar pajak, acuan sebagai pembayaran pajak. Yang kedua itu seperti inilah untuk minjam ke bank. Dan yang ketiga untuk kalau berantem, bagi-bagi. Kalau misalnya berantem pemiliknya mau bagi-bagi, ya, panggillah audit untuk laporan keuangannya supaya jelas bagi-baginya. Nah seperti itulah kondisi yang empirisnya. Ini nggak ada di buku yang kayak gini. Yang di buku mah yang baik-baik, yang bagus lah sesuai standar kan gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan si Sukri inilah banyak. Yang namanya si Sukri inilah yang paling banyak di lapangan. Dia tidak melaksanakan standar audit. Nah, kalau kalian nanti jadi auditor, ya tentu janganlah lakukan seperti yang dilakukan oleh si Sukri. Kan gitu ya. Janganlah dilakukan seperti yang dilakukan si Sukri. Artinya di awal kamu sudah, sebenarnya sih terus terang nggak perlu sih ngajarin kamu jadi yang tidak sesuai standar ataupun ngajar jahat gitu kan, nggak perlu kan. Nggak perlu ngajarin orang jahat. Ya kan udah jahat kian ya, nanti tinggal tunggu aja jahat sendirinya dia jadinya. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi dari soal yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kamu bisa lebih paham bahwa
rupanya kayaknya ngaudit, rupanya tidak ngaudit. Ya, kayaknya. Nah, bagaimana yang audit yang sebenarnya itu, Pak? Apakah memang ada dilaksanakan? Oh, ada. Kalau ditanya ada. Cuman nggak banyak. Ada, cuman tidak banyak. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan besar. Ya, PLN. Waktu dulu saya pernah ngaudit Pelindo, saya pernah ngaudit. Tapi itu pun gini ya, masing-masing punya masalahnya masing-masing. Nggak bisa juga bilang perusahaan besar itu pun bagus ya, nggak bisa juga ya, apalagi BUMN, ampunlah kalau BUMN, ampun kita ya, itu yang jadi masalah ya. BUMN itu mengerikan, artinya nggak kebayang lah sama kamu kok bisa seperti itu ya, uang itu tak ada istilah kemana-kemana, itu kondisinya ya. Jadi ini bagian dari pembelajaran kita sampai di sini. Besok kita mau tes 1 rencananya ya, besok kita tes 1 yang terkait materi yang sebelumnya lah, pasti urgensi jenis audit, jenis auditor, jenis audit ya kan, urgensi, jenis audit, jenis auditor, definisi audit, apakah termasuk yang standar ini? Ini terlalu banyak jadinya. Standar ini nggak usah lah ya, banyak kali juga nanti. Ya mungkin standar, mungkin ujung. Jadi kamu membahas kasus materi ini. Ya, untuk keempat materi ini kamu membahas kasus, supaya nanti saya kasih nanti kasusnya, kamu tinggal bahas. Ya, baik, sebelum kita kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan jawaban kalian? Ada yang mau ditanyakan? Coba saya lihat. Ada yang nggak ngumpul ya? Kenapa kok nggak ngumpul? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Pak, itu kan kemarin Bapak ada ngasih materi tentang urgensi itu. Boleh diminta nggak materinya, Pak? Oh, kamu tengok aja di YouTube saya, karena ada dia. Oh gitu, oke Pak. Ya, kamu lihat aja deh. Kalau materi yang kita bahas ini udah semua udah kayaknya udah diupload. Semua sudah diupload. Coba kamu cek. Ada kelasnya kayaknya pun dibikin sama anggota saya. Ada kelas PS6A ya, 6A ini. Iya Pak. Coba lihat di situ PS6A dengan tanggal ya, tanggalnya tanggal berapa. Itu saya suruh sih begitu materinya. Coba dicek lah. Ya, terkait dengan urgensi. Ya, terkait dengan urgensi. Tapi ya tolong bahan bacaannya, kan kamu mahasiswa, bahan bacaannya jangan dari saya aja lah. Ya, jangan dari saya aja. Saya kira sih kelas ini cukup semangat dalam belajar audit, itu cukup senang saya. Ya, dibandingkan dengan yang mungkin yang lain, tapi yang untuk kelas ini untuk semangatnya lumayan baik ya, baik. Jadi saya pun makanya proses belajar mengajar itu kan proses kausal ya, kausatif, saling ya. Kalau kamu tidak semangat, apalagi saya ya nggak bisa. Sayanya yang semangat pun kamu nggak semangat pun nggak bisa. Jadi kita harus saling. Kalau kamu tanya saya semangat, saya selalu semangat di sini karena ini profesi saya. Ya, ini profesi saya dari dahulu, profesi saya seperti ini. Memang saya sekarang jarang mengaudit. Hampir sudah lama sekali saya tidak mengaudit, tapi audit internal saya sering. Nah, audit internal saya. Nah, kalau kamu memang mau rajin untuk mendapatkan informasi-informasi itu, ada beberapa grup kayaknya di Facebook kah atau mungkin di Instagram, nggak tahu saya nggak aktif di Instagram. Manfaatkanlah media sosial ya. Di Facebook itu ada grup-grup auditor. Mohonkan aja masuk di situ, bisa lihat diskusi-diskusinya. Ya, apa di share-sharenya bahan-bahan. Mereka nge-share nge-share bahan-bahan pelatihan atau bahan apa. Bisa jadi bahan bacaan.
Ya bisa jadi bahan bacaan. Ya itu mungkin. Nah, kalau setelah standar, makanya saya bilang tadi di soalnya si Sukri ini pun kelihatan kayak ada standar ya, padahal enggak, padahal dia langgar. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal Sukri tadi? Ini soal Sukri, soal Dina, ya kan mirip kan model pembelajarannya. Kayak gitu kita belajarnya. Ya, seperti itu kita belajar. Jadi kamu harus case agak gitulah, agak dipakai lah. Ya. Makanya lebih detail, macam-macam tulisan, misalnya contoh nih, ini bukan maksud mau merendahkan Cita, tapi ketika tulisan karena tidak ada pakai karena itu kan sebenarnya kita harus jeli melihatnya, dan itu butuh latihan, kan gitu ya, itu butuh latihan. Ya. Dan kan pernah juga saya bilang di kalian, saya termasuk orang ataupun anak yang dilabelisasi oleh orang tua saya, anak yang sembrono. Waktu saya masih umuran kalian lah ya, milenial ataupun masih remaja, apalagi masih kecil, saya dituduh sebagai ataupun dilabel itu ya, dilabel sebagai anak yang sembrono, pegang gelas jatuh misalnya, atau kesenggol ini atau kesenggol itu atau apa, kan gitu ya, kan gitu. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang seperti itu. Tapi ada tapi begitu saya sudah jadi auditor, itu tidak ada lagi ceritanya. Ya, itu tidak ada lagi. Sudah masuk akuntansi, sudah jadi auditor, itu tidak bisa. Nah, makanya seperti yang tadi misalnya contoh, misalnya karena nggak pakai dan lain sebagainya, itulah kalian ya. Gini ya, menjadi auditor itu kamu masuk ke dunia formal dan teliti. Ya, setiap setiap perubahan itu ada arti. Setiap letak itu ada makna. Itulah bahasa. Jadi kita harus jeli melihat-lihatnya. Ya, terus jeli. Dan inilah ilmunya, ya, ilmu yang sangat mengasihkan ini. Ya, kalau saya sih bilang ilmunya sangat mengasihkan, kan gitu ya. Supaya kita bisa istilahnya menemukan ataupun memberikan perbaikan. Ingat, tujuan audit ini bukan mencari salah, ya, bukan mencari salah orang, bukan mencari salah pegawai yang kita periksa, bukan. Kita mau memberikan perbaikan, ya, bukan salahnya yang menjadi fokus, solusinya yang jadi fokus. Kalau sudah salah, ya sudah, kita cari solusi. Ya, jangan jadi tukang nyari salah saja. Itu enggak, bukan, itu stigma auditor lama itu yang kayak gitu. Oh, datang, wah, salah ini, salah semua. Ya masalah biasa, kan gitu ya. Cuman yang sengaja membuat salah itu yang nggak biasa sama kita. Dan apalagi yang menutupi kesalahannya, menutupinya, itu. Ini pula yang jadi istilahnya kalian kalaupun nanti diperiksa, semakin kamu tutupi salahnya. Kalau kamu jumpa auditor yang pintar, kamu akan terpaksa menunjukkannya. Nanti di kasus yang ke depan, di materi yang ke depan saya akan sampaikan itu terkait dengan laporan. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Nggak ada. Ya, model ujian kayak latihan kita ini ya. Saya masukkan nanti di menu assignment. Nanti kalian jawab, kirimkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Matikan record.